Selamat bertemu kembali dengan Bapak Juprianto Tahita di Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah. Pada saat ini saya ingin membagikan pengalaman pribadi saya sebagai orang yang menyukai beberapa tanaman koleksi, khususnya anggrek. Ketika kita menyemprot pupuk, ketika kita menyemprot insektisida atau menyiram, saya selalu menggunakan semprotan seperti ini ya, semprotan elektrik. Jadi kita cas sehingga ketika nyemprot kita tidak perlu memompa. Jadi tinggal konsentrasi penyemprotan saja. Alat-alat saya ini yang kuning ini sudah lebih 3 tahun. Kemudian yang biru itu sekitar 2 tahun. Nah, bagaimana saya merawat alat-alat ini supaya tetap bisa dipakai dengan baik? Tentunya kita perlu konsentrasi dengan alat-alat yang digunakan yang mendukung hobi kita. Karena hobi kita ini kita benar-benar, dan alat-alatnya perlu kita perhatikan juga dengan benar-benar agar ketika digunakan betul-betul bermanfaat maksimal. Penyimpanannya tentu kita letakkan di tempat yang teduh, jangan kena matahari, jangan kena air hujan. Kemudian kita strom berkala ya, paling tidak sebulan sekali, itu paling tidak. Walaupun punya saya ini sebulan itu belum habis casnya, tapi itu tergantung dari pemakaian. Tapi paling tidak itu. Yang kedua, untuk mendorong ini karena beratnya sekitar 16 kilo ya, ketika diisi penuh, karena berisi sekitar 16 liter, maka saya tidak saya gendong ini, tetapi saya buatkan gerobak sendiri. Ini made in sendiri, buatan saya sendiri, yaitu menggunakan kayu beroda, sehingga ketika kita nyemprot itu kita dorong atau kita tarik saja sambil menyemprot itu. Jadi bisa kemana-mana kita membawa alat ini. Kemudian sebenarnya juga alat-alat seperti itu bisa kita beli di mall, ada. Tetapi karena ini adalah berkaitan dengan air, maka saya memilih dengan menggunakan kayu besi atau kayu ulin, sehingga dia akan tahan lama ya, tidak mudah lapuk dan sebagainya. Kemudian bagaimana kalau kita mencuci di dalamnya, walaupun sudah kita filter ya, ketika kita memasukkan air ke dalam tangki itu biasanya lama kelamaan di dalam tangki ini akan berjamur. Apalagi kalau ketika menyemprot itu airnya tidak sampai habis, ini akan cenderung menyebabkan jamur dan memang walaupun sudah kita saring, tapi tetap kotoran-kotoran itu bisa masuk, terutama jamur. Nah, jadi bagaimana kita menyiasati ya? Bagaimana kita menyiasati itu? Maka saya gunakan deterjen ya. Saya gunakan deterjen Rinso ya untuk mencuci bagian dalam ya. Kalau bagian luar ya kita tentu saja kita cuci dengan sabun, kita sikat, kita gosok dan sebagainya. Tetapi bagian dalam ini yang memerlukan itu. Pertama-tama kita isi air paling tidak sepertiganya atau setengah juga tidak apa-apa. Kemudian kita tuang Rinso ya, kita tuang Rinso secukupnya. Setelah itu kita aduk-aduk airnya ya. Kalau cucian itu ya kita rendam begitu sambil diaduk-aduk sambil berbusa. Terserah menggunakan alat yang terbuat dari kayu atau menggunakan tangan sendiri pun bisa, atau menggunakan kayu yang ujungnya ada karetnya boleh, diaduk-aduk sampai berbusa. Kemudian saya tahan atau saya rendam sekitar 15 menit ya. Setelah itu baru saya gosok dengan kondisi air masih ada. Saya gosok
tangan saya masuk karena di situ lubangnya besar, jadi tangan saya masuk. Kemudian saya gosok menggunakan kain atau busa atau spons begitu untuk membuang ya, untuk membuang kotoran yang ada di situ. Ya. Oke. Ada sedikit gangguan ini. Baik. Kemudian bentar ya. Ini ada serangga yang perlu saya musnahkan. Mumpung terlihat. Baik, kita lanjutkan. Kemudian saya gosokkan dengan tangan sampai ke sudut-sudut ya, sampai semua sudut. Nah, kemudian tolong diperhatikan terutama yang bagian saringan air, di dalam itu ada saringan air, ada filter. Itu tolong pelan-pelan, jangan sampai tembus karena itu sangat tipis, saringannya juga sangat lembut. Di situ yang harus pelan-pelan, hati-hati supaya tidak sobek ya. Dan disitulah yang harus bersih juga supaya nanti lancar. Nah, kemudian bagaimana untuk mencuci selang-selangnya? Nah, untuk mencuci selang itu mesinnya saya hidupkan, kemudian saya semprotkan aja. Sabunnya itu tadi saya semprotkan seperti biasa, maka kotoran-kotoran yang ada di selang, yang ada di selang panjang ini tentu saja akan bersih. Nah, tentu saja akan bersih. Nah, begitu. Kemudian jangan lupa dicuci, itu saringan air untuk memasukkan, ketika memasukkan air itu juga jangan lupa juga dibersihkan. Nah, itu pengalaman saya bagaimana mencuci bagaimana mencuci sprayer atau tangki pompa, tangki semprotan yang elektrik ya. Itu seperti itu. Jadi seperti itu pelaksanaannya ya yang saya rasakan. Lalu bagaimana cara membuang air sabun? Air sabunnya itu kita tumpahkan. Jadi mesin ini atau itu kita balik ya, kita balik, ditumpahkan sehingga kotoran-kotoran yang tadi rontok oleh kita cuci itu ikut terbuang ya, ikut terbuang. Jangan menghabiskan dengan menggunakan sedotan, itu sangat berbahaya ya, karena nanti akan menempel lagi di filter. Jadi kita balik, kemudian setelah itu kita isi lagi air yang bersih ya. Kita isi air yang bersih, mungkin kita kocok-kocok lagi, tangan kita masukkan, kita putar-putar, dan jangan lupa kita semprotkan. Nah, di situ sudah terlihat biasanya semprotan kita itu sudah semakin lancar dibanding sebelumnya. Karena biasanya kalau sudah lama, mengapa sih semprotan ini kok tidak lancar, kok seret begitu. Nah, pasti sudah terlihat bahwa di situ akan lebih lancar. Nah, setelah itu buang lagi itu airnya. Nah, buang lagi airnya. Ya, airnya dibuang lagi, dibalik lagi, sehingga kalau masih ada sisa-sisa kotoran yang ada di dalamnya itu akan akan terbuang juga. Nah, setelah itu kita jemur sebentar. Kalau sudah itu, kemudian kita simpan di tempat yang teduh. Demikian saya sampaikan pengalaman pribadi saya bagaimana cara membersihkan alat semprotan atau tangki ya, khususnya tangki elektrik. Itu. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat dari Bapak Juprianto. Salam ketemu lagi dari video saya, dari pengalaman saya berikutnya.